Memaafkan adalah salah satu cara yang ampuh untuk menyelesaikan unfinished business dalam diri kita, khususnya jika hambatan psikis yang kita alami terjadi karena peran orang lain. Meski begitu, pemaafan bukan hanya untuk orang lain, akan tetapi juga yang lebih sering untuk diri kita sendiri. Berikut beberapa alasan kenapa orang tidak mau memaafkan. Alasan yang pertama adalah merasa menjadi korban. Seseorang sulit memaafkan karena ia merasa menjadi korban. Ketika seseorang merasa menjadi korban, maka ia mengesampingkan peran serta bahwa dirinya juga memiliki peran dari terjadinya peristiwa yang dialami dan peran terhadap pemaknaan peristiwa tersebut. Orang yang merasa menjadi korban biasanya merasa diri 100% benar dan orang lain yang menyakiti 100% salah. Pada akhirnya, orang yang merasa menjadi korban menjadi semakin merasa tidak berdaya karena mereka secara tidak sadar mengkondisikan dirinya pada kondisi tersebut. Alasan yang kedua adalah merasa rugi kalau memaafkan. Kok enak dia yang menyakiti aku, membuat aku menderita bertahun-tahun, tapi kok aku yang disuruh memaafkan? Sebenarnya siapa yang rugi kalau kita belum memaafkan orang lain? Yang rugi adalah kita sendiri. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melupakan apa yang ia lakukan pada kita. Bahkan mungkin dia sudah lupa dengan kita. Akan tetapi kita masih berkutat dengan pengalaman buruk tersebut. Orang yang menyakiti kita mungkin bisa berlibur, tidur nyenyak, makan enak, dan menikmati hidupnya. Akan tetapi kita malah sulit tidur, tidak nafsu makan, dan selalu merasa terpuruk. Ketika kita merasa rugi saat memaafkan, sebenarnya kita jauh lebih rugi ketika tidak memaafkan. Karena kitalah yang menderita, bukan dia. Alasan yang ketiga, tidak tahu cara memaafkan. Beberapa orang tidak tahu bedanya antara memaafkan dan melupakan. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melupakan peristiwa buruk yang menimpa mereka. Faktanya, kita tidak pernah bisa melupakan apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita. Terlebih pengalaman yang masih mengandung muatan emosi negatif yang kuat, ia akan selalu naik ke kesadaran kita. Meskipun kita tekan pikiran ini, ia akan muncul melalui mimpi, lamunan, maupun terproyeksi melalui kata-kata, perbuatan, dan sikap kita. Uring-uringan berlebihan terhadap masalah yang kecil adalah salah satu contoh manifestasi dari masalah dalam diri seseorang yang belum terselesaikan dan sedang ditekan. Ia muncul dalam bentuk lain dengan sasaran yang tidak relevan. Untuk itulah menjelaskan tentang memaafkan menjadi sangat penting. Memaafkan bukan melupakan, karena semakin kita tekan ingatan negatif, semakin ingatan itu memaksa untuk semakin diingat. Jika kita terus berusaha menekannya, maka mungkin kita akan melupakan peristiwa itu. Akan tetapi ini adalah awal dari gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Kita bisa mengalami split personality. Memaafkan adalah menerima peristiwa atau situasi di masa lalu sebagai pengalaman yang tidak terpisahkan. Memaafkan juga berarti menghilangkan perasaan negatif terhadap suatu peristiwa maupun seseorang. Tetap bisa mengingatnya namun tidak lagi merasa sakit. Alasan yang keempat, kenapa orang tidak memaafkan adalah tidak tahu kalau belum memaafkan. Tidak semua orang tahu bagaimana cara memaafkan yang benar. Ada seorang yang mengatakan pada saya bahwa ia sudah memaafkan setulus hati suami yang pernah menyakitinya. Bahkan sudah menerima kembali menjadi bagian dari kehidupannya. Akan tetapi ia bingung kenapa ia masih sakit hati jika teringat peristiwa di masa lalu dan selalu menyalahkan suaminya atas yang pernah terjadi. Ini penting. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Kita disebut memaafkan jika perasaan negatif kita terhadap pelaku sudah tidak ada. Akan tapi kita disebut mengampuni jika kita mengizinkan lagi ia kembali pada kehidupan kita semula sebelum peristiwa menyakitkan itu terjadi. Dalam contoh kasus di atas, klien saya sudah mengampuni suaminya, akan tapi belum memaafkan. Yang terakhir, kenapa orang tidak memaafkan adalah dia maunya memaafkan dengan syarat. Saya akan memaafkan jika ia sudah berubah. Saya akan memaafkan kalau dia meminta maaf duluan. Saya memaafkan kalau dia sudah membayar uang yang dicurinya. Memaafkan bukan tentang orang lain, melainkan tentang diri kita sendiri. Menunggu orang lain berubah, baru kita memaafkan. Apakah hal tersebut tidak terlalu berat? Untuk berubah, membutuhkan kesadaran dan tekad yang kuat. Apakah orang yang kita syaratkan tersebut akan mau berubah? Kalau mau, apakah ia akan benar-benar melakukan dengan konsisten terhadap perubahan tersebut? Tentu ini menjadi tidak relevan jika kita jadikan syarat untuk kita memaafkan. Kita bisa saja memaafkan orang lain dengan segala kondisinya saat ini, karena memaafkan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita boleh saja berharap orang tersebut berubah, akan tetapi kita tidak bisa memaksanya. Biarkan Tuhan yang menentukan. Ketika suatu pengalaman negatif dimaknai secara positif, maka ia akan berubah menjadi positif atau paling tidak netral. Saat ingatan tersebut menjadi netral, maka ia tidak lagi menjadi fokus perhatian pikiran kita. Dan tentu saja kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan berganti fokus kepada hal yang lebih penting untuk masa depan kita. So,
Apakah Anda sudah siap untuk memaafkan orang yang menyakiti hati Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.